10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresia Hidayah Pahwana. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak pada Satuan Pendidikan MTS Al-Wasliyah 64 Pasar Lembu. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2023. LPTK saya UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidempuan. Saya mengajar di kelas 9. Adapun materi yang saya ambil adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini yang dibahas yang pertama adalah pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Pengertiannya adalah hancurnya seluruh alam semesta dan ketentuan itu sudah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada hari akhir adalah meyakini dan mempercayai bahwasanya hari akhir pasti akan tiba sesuai dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an. Beriman kepada hari akhir termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Hari akhir adalah kehidupan yang kekal setelah kehidupan di dunia yang fana ini berakhir. Adapun pembahasan yang selanjutnya adalah tentang tanggapan manusia dalam menanggapi atau kelompok manusia dalam menanggapi hari akhir. Ada 3 kelompoknya, yaitu pertama, golongan yang ingkar. Golongan ini tidak mempercayai adanya hari akhir. Golongan ini hanya percaya setelah mati tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Baru yang kedua, golongan yang percaya adanya reinkarnasi atau mereka mempercayai adanya penjelmaan ruh kembali setelah mati. Yang ketiga, golongan yang beriman. Golongan yang beriman ini golongan yang percaya akan adanya hari akhir. Golongan yang percaya bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Baru berikutnya tentang macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir ini ada 2. Yang pertama, kiamat sugro. Yang kedua, kiamat kubro. Adapun pengertian dari kiamat sugro ini adalah kehancuran yang terjadi pada sebagian kecil kehidupan saja. Misalnya terjadinya gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, ataupun gunung meletus. Dan kiamat sugro ini juga bisa bersifat individu. Contohnya kematian. Karena kematian itu kan terjadi kepada seseorang. Yang selanjutnya pengertian kiamat kubro. Kiamat kubro ini sama dengan juga kiamat besar. Inilah dia kiamat yang sesungguhnya. Kiamat sugro yaitu hancurnya alam semesta ini tanpa terkecuali, dan terjadinya kiamat kubro ini tidak menyisakan apapun yang ada di dunia ini. Baru yang selanjutnya adalah alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir.
Adapun alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, yang pertama atau satu, alam barzah. Alam barzah disebut juga dengan alam kubur, yang pengertiannya alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Yang kedua, yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Yang ketiga, yaumul hisab. Yaumul hisab, hari perhitungan amal manusia selama hidup di dunia. Semua akan dihitung walaupun hanya sebesar biji zarrah. Yang keempat, yaumul mizan. Yaumul mizan adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia, baik amal baik maupun amal buruk. Yang ketiga, yang kelima, yaumul zaza. Yaumul zaza disebut juga dengan hari pahala, di mana pada hari itu manusia akan menerima pahala atau balasan atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Yang keenam, syirat. Syirat itu adalah titian, jembatan untuk menuju ke kehidupan yang terakhir, yaitu surga dan neraka. Surga adalah tempat yang dijanjikan oleh Allah. Tempat ini disebutkan Allah dalam Al-Quran itu tempat yang indah-indah bagi orang yang telah menjalankan segala perintah Allah, atau orang yang taat. Dan satu lagi yang terakhir adalah neraka. Neraka adalah tempat yang diancam, orang yang diancam Allah karena melanggar segala perintah Allah, atau bisa juga disebut orang yang ingkar atau orang yang kafir terhadap perintah Allah. Maka balasan yang diberikan oleh Allah adalah neraka. Dan yang selanjutnya di sini saya akan menampilkan sebuah gambar tentang contoh kiamat sugro atau kiamat kecil. Di sini ada beberapa macam gambar. Yang pertama ini bencana yang terjadi di sebagian kecil kehidupan manusia, yaitu angin puting beliung. Baru ini gunung meletus, ini banjir bandang, ini tsunami, ini gempa bumi, dan ini adalah contoh kiamat kecil yang bersifat individu, yaitu kematian. Jadi inilah saya akan menampilkan contoh gambar tentang kiamat kecil atau kiamat sugro. Di sini ada beberapa gambar. Yang pertama adalah di sini contohnya angin puting beliung. Bencana ini terjadinya tidak di seluruh dunia, ini hanya terjadi di sebagian kecil belah dunia. Seperti contohnya kalau di Indonesia pun terjadinya tidak di seluruh Indonesia. Itu hanya misalnya di salah satu provinsi atau salah satu daerah saja. Gunung meletus seperti itu juga, karena kalau gunung nggak di semua daerah, contohnya di Indonesia itu yang ada gunungnya. Contohnya kalau di Sumatera Utara
di Gunung Sinabung. Itu pun nggak semua, karena kalau yang di kota besar kota Medan tidak ada gunung, yang ada di Sinabung atau di Brastagi, kota Karo. Yang selanjutnya adalah banjir bandang, contohnya. Banjir bandang ini pun seperti itu, terjadinya di sebagian kecil atau di sebagian kecil belahan dunia. Tsunami di Indonesia pernah terjadi yang begitu besar dan dahsyat. Itu terjadinya sudah berpuluh tahun yang lalu, tahun 2004, yaitu di Provinsi Aceh, yang begitu banyak menelan korban jiwa. Baru yang selanjutnya adalah contohnya ini gempa bumi. Dan yang terakhir adalah kematian. Kematian sifatnya individu. Jadi, inilah pokok bahasan saya yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.